wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviola dengan NIM 2020143426. Saya akan mendongeng tentang cerita si kelingking. Baiklah, silakan disimak teman-teman. Dahulu kala, di sebuah desa di Pulau Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri. Walaupun miskin, mereka selalu hidup dalam kebahagiaan dan kerukunan. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena mereka belum juga dikaruniai anak. Setiap harinya mereka selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Karuniakanlah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar kelingking. Ternyata, seiring berjalannya waktu, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa sepasang suami istri itu. Sepasang suami istri itu pun merasa sangat bahagia ketika mereka mengetahui sebentar lagi mereka akan memiliki anak. Beberapa bulan kemudian, akhirnya sang anak lahir. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika sang anak lahir. Tubuh anaknya sangat kecil, bahkan tubuh anak itu pun hanya sebesar kelingking. Sang istri yang mendengar bahwa anaknya sangat kecil, bahkan hanya sebesar kelingking, sangat merasa sedih. Akhirnya, sang istri pun bertanya kepada sang suami, "Bang, kenapa tubuh anakku sangat kecil? Bahkan tubuhnya hanya sebesar kelingking." Kemudian, sang suami pun tersadar akan doa mereka, dan sang suami pun berkata, "Bukankah kau sadar, setiap doa yang kita panjatkan, kita selalu minta doa untuk dikaruniai anak, walaupun anak itu hanya sebesar kelingking." Kemudian, sang istri pun menjawab, "Ternyata Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita panjatkan." Dan akhirnya, kedua pasang suami istri pun merawat anak tersebut, dan mereka memberi nama anak tersebut dengan nama si kelingking. Seiring berjalannya waktu, si kelingking pun telah berusia 6 tahun. Tetapi walaupun usia si kelingking 6 tahun, ia tetap memiliki tubuh yang kecil. Walaupun memiliki tubuh yang kecil, tetapi si kelingking memiliki kebiasaan yang aneh. Ia selalu memiliki nafsu makan yang tinggi, tetapi tidak sesuai dengan porsi badannya yang kecil. Bahkan, si kelingking pun bisa menghabiskan satu canting atau bahkan pun lebih. Sang istri dan sang suami pun sangat merasa aneh dan merasa sangat kesal. Bagaimana tidak, penghasilan mereka pun hanya mencukupi untuk makan si kelingking saja. Kemudian, sang istri pun berkata kepada suaminya, "Bang, bagaimana kalau kita menyingkirkan si kelingking saja?" Kemudian, sang suami pun menjawab, "Iya, besok aku akan membawakannya ke hutan. Kemudian, aku akan meninggalkannya." Keesokan harinya, sang suami mengajak anaknya, si kelingking, untuk ke hutan guna memperlancar aksi mereka untuk menyingkirkan si kelingking. Kemudian tibahlah di hutan. Sang ayah pun berkata, "Kelingking, coba kamu ke arah sana, berdirilah di sebelah pohon itu." Kemudian sang ayah pun sengaja menebang pohon itu ke arah si kelingking. Ayah si kelingking sengaja memotong pohon tersebut ke arah si kelingking guna
melancarkan aksinya untuk menyingkirkan si kelingking. Setelah memastikan bahwa si kelingking telah tersingkirkan, sang ayah pun kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, sang ayah berkata kepada sang istrinya, "Si kelingking sudah kusingkirkan. Ia kutinggalkan di tengah hutan." Kemudian sang istri pun menjawabnya, "Akhirnya kita akan hidup tenang." Sang istri itu menjawab dengan bahagia. Akhirnya si kelingking yang menjadi bebannya selama ini tersingkirkan dan tidak muncul lagi. Siang harinya, ternyata terdengar suara teriakan dari luar rumah. "Ayah, ini kayunya ditaruh di mana?" Sang suami dan sang istri pun merasa terkejut dan mereka mengenali itu suara siapa. Kemudian sang istri pun berkata, "Itu suara siapa? Bukankah kau telah melenyapkan si kelingking?" Kemudian sang ayah pun menjawab, "Iya, aku sudah meninggalkan si kelingking di tengah hutan. Tetapi mari kita cek keadaannya di depan rumah. Apakah itu si kelingking ataupun bukan?" Kemudian setelah mereka keluar, dan benar dugaan mereka bahwa yang meneriaki mereka tadi adalah si kelingking. Si kelingking kembali membawa beberapa tumpukan kayu. Sang istri pun terkejut melihat si kelingking yang masih hidup dan bisa kembali ke rumah. Setelah kejadian itu pun, sang suami dan sang istri menyadari akan perbuatannya kepada sang anaknya. Kemudian ia sangat merasa bersalah. Dan pada akhirnya mereka sadar seharusnya mereka tidak melakukan perbuatan seperti itu kepada anaknya sendiri. Dan setelah kejadian itu pun, sang suami dan sang istri menyadari bahwa si kelingking masih memiliki kegunaan untuk keluarganya. Kemudian sang suami dan sang istri pun memutuskan untuk merawat si kelingking dengan sebaik-baiknya.